Sepandai-pandainya menutupi bangkai, pasti akan tercium juga. Begitulah yang layak menggambarkan peristiwa tragis yang akan Mia ceritakan kali ini. Kisah ini adalah kejadian nyata yang terjadi akibat nafsu liar seorang suami yang rupanya tak cukup hanya dengan satu wanita saja. Begitu juga si wanita yang nekat memadu kasih dengan pria beristri. Sebelum kalian menerka apa yang terjadi dengan mereka, siapkan dulu hati dan pikiran kita untuk mendalami kasus ini dengan benar, agar dapat memahami tiada hubungan terlarang yang berakhir happy ending. Jika ada, pasti tak luput dari keruwetan. Bukan hanya hubungan antar keluarga yang rusak, namun nyawamu bisa melayang. Tayangan ini bukan untuk dicontoh, namun kita pelajari sisi lain kehidupan akan arti kesetiaan dan kasih sayang antar manusia yang sedang dimabuk cinta. Dan yang terpenting adalah pelaku telah menyesali akan perbuatannya. Dan berita ini telah Mia rangkum dari berbagai media informasi dan membuatnya sebagai alur cerita yang semoga dapat dengan mudah dipahami. Bermula saat polisi menggeledah sebuah rumah di Jalan Kapas Krampung 210 pada tanggal 3 Maret tahun 2012. Dari laporan masyarakat sekitar yang mencium bau mencurigakan yang berasal dari rumah tersebut. Sempat ada upaya penolakan dari pemilik rumah, namun karena bau yang menyengat sudah terlalu mengganggu, si tuan rumah terpaksa mengizinkan petugas masuk dan mencari sumber bau itu berasal. Hingga mata petugas tertuju pada sebuah pipa besi berwarna hijau berukuran panjang 173 cm di dalam garasi mobil. Kondisi pipa yang tertutup rapat karena dilas secara sempurna, dan rupanya bau itu berasal dari sana. Namun lumayan sulit untuk membongkar pipa tersebut, dan setelah beberapa saat pipa yang berhasil dibuka membuat para petugas bergidik ngeri melihat apa yang ada di dalam pipa tersebut. Sebuah bungkusan plastik yang menghitam dan bau itu semakin menyengat hingga warga yang penasaran berbondong-bondong memadati sekitaran rumah. Saat bungkusan plastik itu dibuka, ternyata itu adalah sesosok jasad manusia yang sudah membusuk parah. Lantas, siapa pemilik jasad tersebut? Apa hubungannya dengan pemilik rumah? Kita kenalan dulu dengan seorang pria bernama Emil Budi Santoso, sang pemilik rumah. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012. Saat itu ia telah berusia 37 tahun. Emil, sapaan akrabnya, adalah seorang pengusaha sukses di Surabaya yang berasal dari Flores. Ia memiliki seorang istri berinisial Y, namun ini adalah istri kedua, sedangkan istri pertama Emil bernama Patricia Maria Mary. Namun sayang istrinya itu meninggal karena sakit pada tahun 1994 dan meninggalkan seorang anak berinisial ST yang masih berusia 4 bulan. Lantas di awal tahun 2000, ia bertemulah dengan Y yang kemudian dinikahinya dan menjadi istri kedua baginya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kapas Krampung 210 Surabaya. Pekerjaannya sebagai jasa ekspedisi mengharuskan ia sering pergi keluar kota dan meninggalkan anak istrinya di Surabaya. Rupanya pekerjaannya yang sering berpindah-pindah kota membuat hatinya terpikat oleh seorang wanita muda bernama Heni, seorang pemilik toko obat di Yogyakarta. Namun kisah cinta mereka kandas karena Emil tergoda oleh kecantikan karyawan Heni sendiri yang bernama Eka. Ia merupakan warga Grobogan, Jawa Tengah. Eka sebenarnya lulusan S1 Bahasa Inggris yang enggan menjadi guru dan memilih jalan hidupnya sendiri dan bekerja di toko obat yang telah ditekuninya semenjak kuliah. Sebenarnya wanita berusia 22 tahun itu telah memiliki kekasih, namun pesona yang terpancar dari wajah dan perilaku sopan Emil membuat dirinya berpaling dari kekasihnya. Ungkapan perasaan cinta Emil pada Eka malah disambut baik oleh wanita itu. Perkenalan di tahun 2007 yang membuat Eka benar-benar jatuh hati pada pria yang telah beristri. Keseriusan hubungan mereka membawa Emil kepada keluarga Eka di Grobogan.
di mana kedatangan Emil rupanya disambut dengan sangat baik. Mereka saat itu belum sadar jika status Emil sudah menikah. Di sela-sela PDKT dengan keluarga inilah, Emil kerap ikut berkumpul jika keluarga Eka sedang mengadakan acara. Saat itu yang mereka tahu, Eka selalu membanggakan pria pujaannya tersebut dan berkata jika serius dengan hubungannya dan akan segera menikahinya. Namun di saat tahun 2008, kecurigaan mulai muncul di hati keluarga gadis itu. Entah dari mana kabarnya mereka mengetahui jika Emil masih berstatus suami orang. Lantas orang tua Eka menasihati putrinya agar memutuskan hubungan dengan Emil dan menyuruhnya mencari laki-laki lain saja yang masih bujang. Namun meskipun begitu, Eka sudah cinta mati. Emil selalu memanjakannya dengan membelikan barang ini itu dan berjanji yang manis-manis untuk memuluskan percintaan mereka. Demi wanita simpanannya, Emil membelikan sebuah rumah di Yogyakarta untuk ditinggali. Faktanya, mereka berdua belum menikah, namun sudah berlaku layaknya sepasang suami istri. Hingga beberapa waktu kemudian, ketika memasuki tahun 2012, Eka mengetahui dirinya telah berbadan dua dan memberitahukan hal ini pada Emil. Kabar ini sontak mengejutkan Emil, karena istrinya Y di Surabaya juga tengah hamil. Karena sangat menyayangi kedua istrinya ini dan tak ingin keduanya kurang perhatian darinya, ia pun mengajak Eka untuk pindah ke Surabaya. Namun tidak dimasukkan ke dalam rumahnya ya, melainkan Eka disuruh tidur dalam mobil yang kadang diparkir di depan supermarket atau pom bensin, juga di kos-kosan, ya pokoknya di mana aja, karena Emil tak ingin Yolan istrinya tahu keberadaan Eka. Eka juga sempat beberapa kali harus tidur di dalam mobil yang diparkir di rumah pribadi Emil dan Y. Eka yang tak bisa mengeluh cuma bisa menuruti apa yang dikehendaki pria pujaannya itu. Padahal ibarat kapal, Eka ini bagaikan penumpang yang tak tahu mau dibawa kemana. Singkat cerita, Eka yang sebenarnya sudah jenuh dengan persembunyiannya mulai mendesak Emil untuk segera memberitahu keberadaannya pada istrinya. Ia pun rasanya tak sanggup lagi harus tidur di dalam mobil, sedangkan Emil tidur di kasur empuk bersama istri. Mendengar ini, Emil pun berjanji akan segera memberitahu istrinya karena ia sendiri takut dengan kondisi Y yang tengah hamil, juga sangat mencintai Eka dan tak ingin kehilangan wanita simpanannya itu. Akhirnya, Emil jujur ke istrinya. Tak lupa dia juga meminta maaf dan berjanji akan berlaku adil untuk mereka. Nah, rupanya Y ini memiliki sifat pendiam sekaligus penyabar. Walaupun ia sangat terkejut dan tak sanggup menerima keberadaan pelakor, ia cuma bisa pasrah. Baik teman-teman, dalam berita yang beredar, Eka ini diperkenalkan pada anak-anaknya adalah sebagai ART. Namun karena berita ini sudah terlalu lama, tidak banyak keterangan pasti yang Mia dapat temukan. Pada intinya Eka berhasil masuk ke dalam rumah, namun tentunya antara Y dan Eka tidak pernah bertegur sapa. Ya walaupun menerima, istri mana sih yang sanggup diduakan? Emil yang berusaha menengahi mereka ketika terjadi suatu permasalahan kecil. Tapi di kasus kali ini, permasalahan timbul bukan dari Y yang mempermasalahkan keberadaan Eka. Justru Emil yang membuat malapetaka itu terjadi di rumah mereka, hingga merenggut nyawa wanita simpanannya itu sendiri. Emil sangat mencintai Eka. Jiwa raganya sanggup ia berikan pada wanita itu. Namun diakuinya, sifat temperamental yang dimiliki sering membuat pertengkaran di antara mereka terjadi. Pernah di tahun 2011 saat Eka masih di Yogyakarta, Emil sangat cemburu hingga memukul Eka dan tangan wanita itu retak. Namun urusan ini diselesaikan dengan baik-baik karena keduanya saling cinta, bersatulah lagi tanpa memikirkan tulang yang telah patah. Keadaan Y dan Eka masih dingin, tidak ada obrolan di antara keduanya. Tapi semakin hari berganti, sikap Eka mulai berubah. Hingga pada tanggal 11 Februari tahun 2012, tepatnya hari Sabtu sore saat Emil pulang kerja, ia malah memergoki chat mesra Eka dengan laki-laki lain. Ia menuduh Eka memiliki pria idaman lain di Yogyakarta.
Namun tuduhan itu disanggah oleh Eka. Ia berkila itu hanya teman ngobrol biasa. Namun Emil yang udah naik pitam dan merasa dipermainkan malah memukulnya dengan sebuah besi sebanyak 9 kali serta mencekik Eka hingga nyawanya melayang. Panik seketika yang ia rasakan, apalagi melihat cairan merah mengucur deras dari tubuhnya. Ia tak menyangka sanggup melukai wanita pujaannya itu. Lantas di hadapan tubuh Eka yang tak bernyawa, Emil bersimpuh mencoba membangunkan Eka semampunya. Namun apa daya, Eka sudah benar-benar kehilangan nyawa. Setelah sadar Eka telah tiada, Emil memanggil Y yang berada di lantai atas. Kemudian Y yang mengetahui jika suaminya telah menghabisi Eka menjadi panik dan takut. Di sisi lain, Emil yang benar-benar terpukul kehilangan wanita yang paling istimewa baginya meminta bantuan Y untuk mengangkat tubuh Eka ke kamar mandi untuk dimandikan dulu. Sesampainya di kamar mandi, mereka berdua memandikan jasad tersebut hingga mengeramasi rambutnya sampai wangi. Saat proses ini, tangan korban sudah mulai kaku dan tidak bisa diluruskan. Lantas Emil meminta ampun sambil menangis. Seketika, percaya atau tidak, tangan korban jadi lemas, seolah mengikhlaskan diperlakukan seperti itu. Setelah selesai mengeringkan badan Eka, Emil membopong tubuhnya ke sebuah kamar dan membaringkannya di atas kain sprei sutra termahal yang ia punya, sambil memikirkan cara untuk menyembunyikan mayat tersebut. Tak lupa ia juga menyisir rambut Eka dengan rapi dan tangannya disedekapkan di atas dada, ya selayaknya posisi orang yang meninggal dunia. Menurut Emil, ia sebenarnya tidak ingin jauh dari Eka. Terbesit pikiran untuk mengirim tubuh korban ke Flores dan memakamkan secara layak di sana. Bahkan ia juga akan menjual rumah serta usahanya di Surabaya dan pindah ke Flores memboyong seluruh keluarganya dan hidup tenang. Tapi tentunya ia harus mencari cara bagaimana mengirim tabung pipa besi itu ke Flores. Kemudian pikiran lainnya yaitu mengubur Eka di halaman rumah, namun urung dilakukan. Pada intinya, ia tidak ingin jauh-jauh dari wanita pujaannya itu walaupun sudah berbeda alam. Selama 2 hari, mayat Eka dibiarkan di sana. Namun lama-kelamaan tercium aroma gak enak. Emil pun membungkus mayat itu dengan 14 lapisan plastik. Namun tetap saja baunya masih menembus lapisan plastik itu. Lalu muncullah ide untuk menyimpan mayat itu dalam pipa besi. Lantas Emil membeli pipa besi bekas penyangga reklame dengan ukuran diameter 16 cm, panjang 1,75 meter di toko jual barang loakan dengan harga Rp800.000. Ia pun juga meminta diajari cara ngelas ke tetangganya. Sesampainya di rumah, ia memasukkan mayat Eka dan ditutupnya menggunakan plat besi dan dilas listrik agar tertutup dengan sempurna. Selanjutnya, pipa berwarna hijau itu ditaruh di dalam garasi rumah. Selesai dengan ini, ia pun melanjutkan rutinitasnya sehari-hari. Dan saat pulang kerja, ia akan bersimpuh di samping pipa untuk meminta maaf. Ia pun masih memikirkan cara untuk pindah ke Flores dengan membawa pipa berisikan jasad Eka. Namun belum sempat terrealisasikan, warga sudah curiga dengan bau yang semakin menyengat kian hari. Hingga polisi berhasil membuka pipa tersebut dan terbongkarlah peristiwa tragis di dalam rumah menyeramkan itu. Kembali ke proses interogasi. Emil yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan mayat yang dimasukkan dalam pipa besi akhirnya tak dapat mengelak. Ia pun digelandang ke Mapolrestabes Surabaya bersama sang istri yang tengah hamil tua. Sementara itu di lain sisi, keluarga Eka tak menyangka jika mendapat kabar duka dari putrinya. Padahal saat itu terakhir kalinya sang putri berjanji akan mengunjungi kedua orang tuanya di Grobogan. Kini hanya tinggal kenangan dan rasa kecewa yang diterima. Keluarga korban meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Namun persidangan pada tanggal 26 November tahun 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonisnya dengan hukuman 15 tahun penjara. Ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yaitu 17 tahun. Sampai sini dulu cerita Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!